Yang pertama, saya tak menghadap sini ya, kalau sini nggak lihat. Kenapa kita memerlukan sketsa dalam geomorfologi ya? Jadi pasti juga bapak-bapak semua sudah memahami salah satu fungsi sketsa kan dia untuk recording untuk merekam apa yang kita lihat. Di samping kalau sekarang mungkin banyak pengambilan footage melalui foto, melalui drone dan sebagainya, tapi sebenarnya penggunaan sketsa ini tidak bisa terlepas dari ilmu geomorfologi itu sendiri, karena sebenarnya nanti akan saya sampaikan ada beberapa hal yang itu tidak bisa diambil dari foto ataupun dari drone, dan dia hanya bisa dideskripsikan atau bisa ditangkap melalui sketsa. Nah, lalu yang paling penting adalah ketika kita melakukan sketsa, kita melakukan pengamatan yang lebih detail daripada kalau kita mengambil foto misalnya. Ketika kita mengambil sketsa, tentu di situ kita meluangkan waktu lebih banyak, lalu kita duduk lebih lama atau berdiri lebih lama mengamati hal yang kita lihat lebih lama. Beda halnya kalau kita foto, kalau foto itu punya kecenderungan ya sudah kita ambil foto cekrek lalu kita pergi tanpa ada pengamatan. Kita lihat ini ada menarik, kita ambil cekrek, lalu ada menarik lagi kita ambil cekrek tanpa ada pengamatan yang lebih jauh mengenai apa yang kita ambil. Dan kadangkala nanti bahkan ketika kita sudah rekap data, misalnya kita cek foto-foto kita itu kita bingung, ini foto tak ambil kenapa ya? Pas di lapangan ada banyak foto mau saya rekap, tapi saya bingung ini fotonya tadi mau mendeskripsikan apa. Nah itu karena pada saat mengambil foto kita punya tendensi untuk ambil terus pergi. Tidak ada orang foto misalnya dilihat dulu terus wah ini apik, terus dilihat lama bentuknya kayak gini terus diambil cekrek baru dia dipahami. Tapi kalau orang mengambil sketsa tentu dia akan secara teliti mengamati. Misalnya oh ini ada batu misalnya bentuknya seperti ini, atau perlapisan ada sedimen perlapisan lain, nanti kita dari situ kita bisa lihat misalnya oh ini yang ukurannya teksturnya lebih halus di sini, ini yang kasar, ini yang yang misalnya ada beberapa perlapisan. Nah di situ kita akan memiliki kecenderungan untuk mengamati lebih daripada kalau kita hanya sekedar mengambil gambar. Dan kedua tadi gambar itu ada beberapa aspek yang memang dia tidak mengcover apa yang bisa kita ambil dari sketsa. Misalnya nanti kita lanjut dari sini, ini bisa. Bisa, Pak. Nah, contohnya kalau kita sketsanya mau tidak mau kita duduk menghabiskan waktu, walaupun biasanya ini kan tergantung jenis sketsanya sebenarnya, Pak. Nanti akan saya sampaikan jenis sketsanya apa saja, lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan, karena kadang kan kalau kita lapangan juga tidak mungkin kita menghabiskan waktu yang lama di lapangan untuk mengambil sketsa. Jadi nanti jenisnya ada macam-macam, ada field sketch, ada ilustrasi, ada nature journaling, itu yang tekniknya beda, waktu lamanya beda, dan outputnya juga beda. Nanti akan kita sampaikan. Nah misalnya ini contoh-contoh beberapa gambar ketika saya mengambil sketsa. Ketika ngambil sketsa ini otomatis saya kan menghabiskan waktu duduk, mengamati, dan biasanya kalau saya ngambil sketsa itu ya rata-rata setengah jam, sampai 45 menit tergantung situasi dan kondisi. Misalnya kalau sudah sore selesai lapangan ya bisa saya betah misalnya ini sambil nunggu sunset karena sudah selesai lapangan, kerjaan sudah selesai. Biasanya saya habiskan waktu untuk sketsa. Misalnya ini kalau nggak salah di Bima, di Pantai Sunumbi, lalu ini di Lokna Aceh, di Muara Sungai Raga, ini juga di Lokna kemarin, ini di Bima. Dan satu hal yang menarik ketika kita melakukan sketsa itu, kita akan punya memori yang kuat tentang lokasi yang kita ambil atau kita sketsa. Bedanya kalau kita foto, kalau kita lihat foto pasti nek suruh mengingat-ingat, tidak semua foto bisa kita ingat kita ngambil di mana, kita tujuannya untuk apa, itu mendeskripsikan apa. Tetapi kalau kita ambil sketsa pasti itu ada memori kuat yang terekam karena kita pertama melakukan pengamatan, lalu kita fokus di situ. Yang pertama yang jelas kita fokus, kita tidak nyambi
gerusa-gerusu, kita tidak nyambi mainan HP, kita tidak nyambi banyak interaksi, dan di situ kita bisa merekam memori itu. Misalnya kita ambil buku kita ambil buku sketsa, lalu kita lihat tuh, saya akan ingat kondisi Mas Hendy nggak ada suara, kayaknya ke-mute. Nah, perlu diulang Mas Pak ya? sampai mana? Kesimpulannya. Oke, coba dari feedback dulu Mas. Aku rasa nih pakai ini. Video operator ke Mas Eros terus. Baik, Mana tahu Mas gue itu? baik pakai arah panahmu aja, panahmu kok baik. Reso kok. Backspace. Nah, es. Back lagi, back. Nah, wis deh. Oke, mohon maaf Pak, ini ternyata tadi ke-mute. Mungkin saya ulang sedikit terkait dengan kenapa kita mengambil sketsa. Jadi masih sangat penting karena ada beberapa faktor ya, udara misalnya. Karena dalam sketsa itu sendiri ada satu hal yang tidak dimiliki oleh foto, yaitu observasi. Jadi ketika kita melakukan sketsa kan mau tidak mau kita harus duduk, kita mengamati apa yang kita ambil, objek apa yang kita ambil, lalu kita secara detail melihat, menggambar, lalu kita juga akan aware terhadap apa yang ada di lingkungan sekitar kita, kanan kiri kita. Karena kalau kita cuma foto itu kecenderungannya ya kita hanya ambil foto, kita pergi tanpa ada pengamatan yang lebih detail. Bahkan kadang tadi kalau kita lihat galeri kita, rekapan foto lapangan kita, kalau kita lihat kita bingung nih, ini foto ini sebenarnya mendeskripsikan apa, lalu saya ambil di mana, ketika kondisinya seperti apa, itu tidak bisa terekam. Tapi kalau kita melakukan sketsa, mulai dari hal-hal yang general hingga yang detail itu kadang-kala masih bisa kita ingat, karena di situ kita ada pengamatan, kita fokus, lalu kita mengambil gambar, istilahnya memindah dengan proses otak kita memproses apa yang kita lihat, kita mewujudkan dalam bentuk gambar. Itu ada ingatan yang tentunya tidak bisa kita dapatkan kalau kita cuma ngambil foto. Terlepas dari hasil sketsa kita seperti apa, tapi ada proses di situ kita merekam apa yang kita lihat. Next, Mas. Nah, tentu Bapak-bapak juga sudah familiar dengan
Jungbun, Franz Wilhelm Jungbun, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Anggri bahwa kalau kita baca buku-buku geomorfologi yang klasik itu pasti akan banyak sketsa di situ. Karena yang pertama misalnya dari dulu sebelum ada fotografi kan memang sketsa itu menjadi salah satu kunci utama untuk mengilustrasikan apa yang kita lihat di lapangan. Lalu kalau kita baca beberapa dokumentasi perjalanan, laporan ilmiah, buku seperti punyanya Jungbun atau Van Zwiedam itu pasti tidak terlepas dari sketsa. Karena biasanya kan zaman dulu kan lebih ke explore ya, mereka benar-benar explore, ada proyek jangka panjang, dia explore, ada waktu yang cukup luang, jadi bahkan ada beberapa dokumentasi dalam bentuk sketsa yang itu everlasting sampai sekarang pun masih istilahnya tidak tertandingi. Kalau kita lihat tuh belum ada yang bisa membuat atau mendokumentasikan sketsa seperti geologis atau biasanya botanis atau explorer pada zaman dahulu, reconnaissance misalnya. Nah kalau kita lihat juga misalnya Jungbun ini yang salah satu yang paling kita kenal di sini, yang beliau ini selain seorang geologis, botanis ternyata juga punya kemampuan artistik yang cukup bagus, yang sangat bagus bahkan, karena ini sebenarnya bukan jenis sketsa lagi. Kalau sketsa itu kan cuma sekedar gorisan-gorisan simpel sederhana, tapi ini sudah berbentuk lukisan karena dia sudah secara komposisi warna sudah lengkap dan modelnya realis itu kayak mencerminkan kondisi aslinya, seperti kalau orang lukis muka wajah itu yang sudah mirip, ini juga melukis alam dibuat semirip mungkin, jadi dia sudah stylenya realis. Dan itu kalau untuk buat sketsa realis itu waktunya puluhan jam, Pak. Jadi kalau orang bikin gambar kayak gini itu puluhan jam. Kalau kita tidak bisa hanya dalam waktu 1 jam 2 jam, dan ini harusnya dilakukan dalam jangka waktu yang lama karena tidak mungkin jadi hanya dalam waktu 1 hari itu nggak bisa gambar-gambar seperti ini. Nah memang berarti kan bahkan setelah adanya fotografi pun sketsa juga masih berperan penting dalam mendeskripsikan hal-hal apa yang tidak bisa kita wujudkan dalam bentuk foto. Ini saya ada scan bukunya yang laporannya dari yang bahasa Belanda, bahasa Jerman juga ada, scan-nya yang ini juga ada. Nanti kalau materinya saya konten bisa saya kopikan. Jadi kalau kita lihat rekaman dari dokumentasi Jungbun, terus kalau kita bandingkan dengan apa yang bisa kita lihat sekarang, tentunya nilai ilmiahnya itu akan jauh lebih tinggi. Misalnya ini diambil tahun 1800-an ya, akhir 1800-an. Ternyata sampai sekarang pun dia kondisinya masih sama Pak di sini. Teman saya kemarin ke sini ke Rongkop, ini di Rongkop diambilnya, daerah Rongkop, dia ngirimi foto saya, dan ini aku foto di sini, cekrek, terus dibandingkan sama fotonya Jungbun, ternyata dalam jangka waktu sekian ratus tahun itu nggak ada perubahan. Tapi kalau yang ada foto Bukit Gamping salah satu ya itu nggak ada di sini, tapi ada salah satu juga di daerah Bedoyo sana, itu sudah nggak kerekod itu di mana sekarang, karena mungkin sudah jadi jalan, sudah jadi pemukiman dan sebagainya, dan bukit-bukitnya karena kan hampir mirip semua loh Pak, jadi nggak terlalu terlihat. Tapi kalau ini masih benar-benar persis sama kayak gini. Paling ya yang ada yang pohonnya gede ini udah nggak ada, tapi penampakan ininya masih sama persis seperti ini. Nah itu yang memiliki nilai historis lebih tinggi. Mungkin kalau kita juga kunjungi ini di Dieng, ini kan pasti juga sudah berubah drastis sekarang. Seperti perubahan yang bisa kita lihat. Lalu ini kraternya Merapi yang kubahnya juga dia dinamis, perubahannya sangat cepat terkait dengan periode letusan yang singkat. Mungkin kita bahkan tidak tahu kalau dulu bentuk kubahnya pernah seperti ini, misalnya kalau tidak dokumentasikan dalam bentuk sketsa. Nah, ini tadi foto itu kita hanya punya kecenderungan untuk ambil dan pergi. Nah, lalu yang kedua, perbedaan ketika kita ambil foto dan sketsa itu ada satu yang paling krusial, yaitu tentang warna. Karena kalau kita lihat kan, misalnya kita ambil foto ya Pak, kadang kan di alam itu sangat tipis ya, apalagi kalau sudah didokumentasikan dengan foto, kualitas pikselnya berbeda, kualitas kameranya resolusinya berbeda, itu ada hal-hal yang misalnya perbedaan warna yang tipis itu tidak bisa terlihat dalam foto. Kalau misalnya tadi perlapisan kayak misalnya itu Pak, itu kita lihat itu secara
sekilas kan kelihatan ya, tapi kalau kita foto belum tentu bisa seperti apa yang kita lihat mata, karena kan kemampuan piksel mata dengan kamera beda. Nah, kalau kita hanya menginterpretasi lewat foto, akan ada beberapa informasi yang hilang. Tapi kalau kita di lapangan, kita bisa langsung ngasih batas, misalnya sketsanya pun sketsa sederhana seperti ini, tapi kita bisa langsung fokus pada objek apa yang kita ambil. Kalau foto kan kayak gini, kalau kita interpretasi, kita susah ya, apa tuh ini yang diambil tadi. Misalnya kalau di sini kan dia bisa memfokuskan pada penekanannya, selektivitas kita terhadap objek yang akan kita ambil atau fenomena yang kita ambil itu bisa langsung kita catat dengan sketsa. Tapi kalau dengan foto belum tentu yang kita rekam itu sesuai dengan ekspektasi kita nantinya, karena ternyata setelah kita lihat kok fotonya ini nggak ada maknanya itu tadi. Jadi nggak ada, kita susah membedakan interpretasi di di studio. Bahkan kalau misalnya foto yang sama dengan kamera yang sama kita tampilkan dengan laptop yang berbeda atau pakai kamera HP yang berbeda pun penampakannya berbeda, karena skema warnanya dari satu HP dan HP yang lain atau laptop satu dan yang lain juga berbeda. Nah, itu yang tidak bisa digantikan oleh sketsa. Misalnya kalau sketsa di sini ini lokasi kayak gini. Kalau kita lihat foto ini warnanya sama semua, misalnya dia coklat aja, ini juga coklat. Tapi kalau kita ngambil sketsa, karena kita di situ melakukan pengamatan, apalagi kalau kita sudah punya ilmunya, kita tahu bisa langsung saja di sini. Walaupun misalnya pas di lapangan kita cuma ambil outline-nya aja, luarnya. Lalu nanti pewarnaan dan sebagainya bisa kita lakukan pasca post processing setelah kita selesai, karena di lapangan biasanya hanya punya waktu singkat. Nah, di situ bisa kita kasih anotasi atau keterangan, misalnya objek apa tuh yang ingin kita ambil di sini, misalnya ada notes di sini atau ada misalnya rataan terumbu seperti apa yang notabene kalau kita ambil di foto itu kadang tidak terakomodir. Nah, jadi konsep menggambar, membuat sketsa itu sebenarnya bukan hanya ilustrasi atau seni belaka, tapi itu adalah proses belajar. Karena kalau saya pribadi sendiri, setiap saya menggambar satu sketsa baru atau ilustrasi baru, pasti saya belajar. Karena saya akan mencari referensi, saya akan membaca buku, bahkan bisa 2-3 jurnal, 4 jurnal saya baca hanya untuk membuat satu sketsa. Nanti akan saya sampaikan. Misalnya juga saya ke lapangan, di lapangan saya cuma gambar-gambar kok, nanti sampai di rumah saya akan punya waktu luang untuk mempelajari. Misalnya di lokasi itu ciri khasnya, penampakannya atau fenomena yang menarik apa, mau tidak mau saya belajar dari situ. Jadi pembuatan sketsa itu merupakan sebuah proses pembelajaran yang sebenarnya juga relaxing, lalu melepaskan stres dan sebagainya. Terutama kalau untuk orang-orang seperti kita yang notabene jadwalnya begitu padat, tuntutan kerja sangat besar nih, kalau saya pribadi biasanya saya selalu meluangkan waktu, memaksa diri untuk itu selain pertama relaxing juga produktif sebenarnya, karena sketsa seperti ini kan punya nilai ilmiah yang kita juga belajar, dan belajar kita senang, bukan belajar yang model terpaksa dikejar deadline dan sebagainya, tapi ketika kita agak santai bisa lebih mencerna dengan mudah. Coba next, Mas. Nah, lalu sketsa, ilustrasi nanti akan saya jelaskan bedanya. Itu sangat esensial untuk menjelaskan berbagai fenomena dalam geomorfologi, terutama aspek-aspek geomorfologi. Kalau kita berbicara aspek geomorfologi, tentunya dalam penyampaiannya tidak akan terlepas dari ilustrasi, sketsa, dan sebagainya. Nah, misalnya di sini kalau tentang morfologi, jenis-jenis bentuk lahan atau bentukan-bentukan fitur-fitur dalam bentuk lahan, tidak bisa hanya kita sampaikan dalam bentuk foto. Atau misalnya kita sampaikan dalam bentuk foto, pasti dia terpisah satu sama lain. Misalnya kalau di bentuk lahan kars, misalnya dolin seperti ini, kars power seperti ini, simbol seperti ini. Tapi kita tidak bisa menyampaikan secara komprehensif dalam satu gambar yang itu efektif gitu. Nah, sedangkan kalau pakai sketsa ilustrasi kan kita bisa langsung membuat ilustrasi seperti ini. Misalnya ini penampakan bentuk lahan kars. Dia fiturnya ada apa saja di situ untuk menunjukkan jenis-jenis morfologi yang berbeda. Ini akan sangat mudah dipahami oleh user atau oleh pembaca. Kalau kita ngambil foto-foto saja, mungkin akan terlihat jelas, tetapi konfigurasinya dan sebagainya, lalu penampakannya seperti apa secara ideal itu akan sulit dimengerti. Karena kadang kan penampakan di alam tidak seideal dengan misalnya contoh-contoh yang ada di literatur, karena proses-proses yang bekerja di satu tempat dan tempat yang lain kan berbeda-beda. Nah, di situ sketsa itu bisa mengakomodir apa yang ingin kita sampaikan dan apa yang benar-benar ingin kita maksud.
Misalnya ini juga berbagi contoh ilustrasi terkait dengan beberapa bentuk lahan. Kita bisa bikin block diagram, di situ bisa kita buat keterangan. Ini pointernya mana enggak? Nah, next mas. Lalu morfogenesis mengenai proses pembentukan suatu fitur misalnya itu jelas tidak bisa direkam dalam bentuk foto, kecuali kalau kita memang masang kamera di situ berapa tahun misalnya misalnya proses sedimentasi misalnya, atau dalam hal ini pembentukan proses weathering seperti ini yang sebelumnya misalnya dia bentukan awalnya seperti ini lalu terjadi erosional dan sebagainya hingga dia membentuk seperti ini. Itu kan kalau tidak dengan sketsa, dengan apa lagi kita bisa menjelaskan. Jadi memang ada beberapa hal yang hanya bisa dijelaskan menggunakan ilustrasi atau sketsa. Lalu misalnya jenis-jenis longsor, ini kan kalau kita ambil di foto itu tadi kadang tidak seideal kalau kita membuat gambar atau sketsa untuk mendeskripsikan. Kadang kan ini ada misalnya vegetasi yang menutup rapat atau ada perumahan rumah-rumah yang itu kadang juga membuat bias sebuah gambar. Nah, kalau sekarang mungkin dengan adanya drone itu akan lebih mudah karena sudut pandangnya bisa bird of view, bisa dari atas, bisa mencakup skop area yang lebih luas. Tapi kalau kita ambil dari kamera, misalnya ada longsor, kita ambil kamera dari bawah, mungkin kita cuma dapat tone-nya aja, tapi atasnya atau dari keseluruhannya tidak bisa kita cakup. Nah, kalau untuk menjelaskan secara lebih detail, tentunya sketsa akan memberikan bantuan yang sangat kuat. Next. Lalu ini juga kronologi pembentukan dalam jangka waktu geologi yang lama misalnya, tentu tidak bisa kita jelaskan dalam bentuk foto. Sedangkan kalau kita punya ilmunya, kita tahu teorinya, ini kan bisa kita ilustrasikan dalam bentuk gambar seperti ini. Yang notabene kita tahu bagaimana proses dalam jangka waktu yang sangat lama itu berlangsung hingga membentuk bentuk lahan seperti saat ini. Kalau tidak disampaikan dengan ilustrasi seperti ini, mungkin kita juga sekarang akan merasa kesulitan bagaimana atau kita merekonstruksi kok bisa sampai seperti ini, itu kan harus disampaikan dalam bentuk gambar. Ya, terutama itu rekonstruksi yang dalam jangka waktu yang lama, kronologi yang jangka waktu yang lama itu pasti akan lebih ideal ketika kita sampaikan dalam bentuk sketsa. Ini juga misalnya proses pembentukan dun di pantai, bagaimana dia bisa terbentuk hingga seperti ini dalam jangka waktu yang lama misalnya. Next, mas. Nah, ini tadi untuk membuat rekonstruksi itu juga perlu pembuatan sketsa. Misalnya saat ini bentuknya seperti ini, tapi bentuknya seperti apa itu kan kita perlu rekonstruksi yang itu tidak bisa diwakili oleh foto, karena foto kan ya sesaat saja di mana kita ngambil seperti itu yang kita dapat di waktu tertentu dan objeknya ya terbatas pada saat itu juga. Tapi kalau membuat sketsa kan kita bisa membuat kronologi, bisa membuat rekonstruksi, misalnya Krakatau misalnya, letusan Krakatau yang sekarang hanya tersisa anak Krakataunya bentuknya seperti itu, kita bisa deskripsikan dalam bentuk sketsa dulunya itu bentuknya dari mana. Misalnya kita trace dari batas-batasnya seperti apa, atau misalnya kalau punyanya Mas Alwan disertasinya mengenai Samalas tadi kan kita bisa buat rekonstruksi dulunya itu Samalas seperti apa. Kan udah punya trace nih misalnya endapannya sampai di sini, letusannya ketemu materialnya di mana saja, itu bisa dibuat sebaran, lalu rekonstruksi bentuk kerucutnya jadi seperti apa, itu kan bisa diilustrasikan dari sketsa. Sedangkan kalau foto kan paling ya sebatas kita ada graphic editing, tapi itu tidak bisa secara komprehensif menjelaskan kalau kita buat sketsa. Karena kalau sketsa kita bisa memberikan gambaran yang lebih jelas, dan user, orang yang membaca terutama yang mungkin ekspertisnya tidak terlalu fokus di bidang itu akan lebih mudah mencerna kalau diberikan ilustrasi atau gambar. Next. Nah, lalu aransemen ini juga salah satu yang keunggulan yang paling kuat dari sketsa, karena kalau di kondisi nyata kita akan sulit mendapatkan satu gambar yang dia sudah mengcover beberapa jenis bentuk lahan yang berbeda. Misalnya kayak gini, misalnya ini ilustrasi parantritis misalnya. Ini di parantritis ada strukturalnya, di batu perbukitan ring batu ragung itu, lalu ada pemukiman di sini, ada pembelahan pertanian, ini ada gumuk pasir, ada muara sungai di sini, ada bentukan mering di sini. Kalau hanya foto
tidak bisa kita bisa mengambil itu semua. Dari drone pun kalau kita lihat cakupannya pasti akan berbeda. Karena misalnya kita ambil terlalu jauh, ada objek-objek yang di situ tidak bisa tercover. Tapi kalau kita bikin ilustrasi, dia ada objek-objek yang bisa kita tonjolkan dengan skala yang berbeda, maksudnya proporsinya bisa kita tonjolkan. Jadi itu bisa untuk menyampaikan maksud apa yang kita maksudkan dari informasi yang ingin kita tunjukkan. Tapi kalau foto atau foto drone misalnya, itu akan sangat terbatas sekali informasinya. Nah, ini juga misalnya penggambaran watershed misalnya, dari kondisi hulu seperti apa, kondisi tengah seperti apa, kondisi hilir seperti apa. Kalau kita ambil foto, belum tentu kita bisa ngambil satu das, atau tanpa ilustrasi mengenai bentuk das dia dibatasi oleh grid tertinggi dan sebagainya, mungkin kita akan sulit membayangkan kalau hanya dari foto. Tapi kalau ada ilustrasi mungkin akan lebih mudah. Coba next. Nah, ini bisa kita berikan deskripsi misalnya karakteristiknya, misalnya mulai dari karakteristik fisik maupun non fisik, misalnya di sini yang dominan apa, lalu dia industri dan sebagainya, lalu dia perkotaan, coastal city misalnya seperti apa, itu bisa kita deskripsikan. Lalu misalnya karakteristik alirannya, dia misalnya di daerah hulu dia didominasi lereng-lereng yang terjal, lalu bentuk saluran yang dia notabene masih curam membentuk lembah V, lalu di sini dia menjadi lebih landai, membentuk meander dan sebagainya, lalu bagaimana kita mengilustrasikan estuari dan sebagainya. Kalau dari foto mungkin hanya bisa parsial satu persatu, tapi kalau kita buat sketsa kita bisa merepresentasikan itu dalam hanya satu gambar, yang itu efektif, kita bisa langsung mencerna. Jadi pemahaman kita mudah, misalnya kita kalau dulu bentuknya seperti ini, dia didominasi relief yang seperti ini, dia di tengah mulai landai, zona transport seperti apa karakternya, dari berbagai literatur atau berbagai jenis catchment area di berbagai belahan dunia kan kita bisa mensarikan kira-kira karakter general dari sebuah bentuk land itu seperti apa. Nah, itu akhirnya bisa kita wujudkan dalam bentuk sketsa. Tapi kalau dalam foto mungkin spesifik ke lokasi tertentu, misalnya kalau karakter das di suatu daerah dia kecil-kecil atau di daerah ada yang besar-besar, nah itu kan lalu bentuknya ada yang memanjang, membulat dan sebagainya, lalu bagaimana orde sungainya, salirannya seperti apa, kerapatannya, itu kan kalau dari foto tentu tidak bisa tercover dengan maksimum. Tapi kalau ilustrasi tentu ya itu tadi, kita bisa menyajikan informasi sesuai dengan apa yang kita ingin sampaikan. Nah, lalu ini salah satu jenis sketsa dalam geomorfologi. Yang pertama adalah ilustrasi.